よくもまあ群れやがって。雨宮兄弟。Takeru Amamiya dan Masaki Amamiya adalah dua orang bersaudara yang dibesarkan oleh seorang ayah. Mereka hidup sederhana dengan mengelola sebuah pabrik. Namun sayang, tanah tempat pabrik tersebut dibangun diperoleh secara ilegal oleh kelompok Kuryu Group. Suatu ketika ayah mereka memutuskan untuk menikah dengan janda beranak satu, di mana anak dari ibu itu bernama Hiroto, yang mempunyai sifat dingin dan suka bergelut dengan sebuah senjata di tangannya. Meski Hiroto adalah anak yang nakal, tapi Takeru menganggap Hiroto sebagai keluarganya dan memahami perasaan Hiroto yang kesepian. Takeru mengajarkan Hiroto bahwa untuk menjadi kuat, ia harus bertarung dengan kepalan tangan dan bukan dengan senjata. Mereka bertiga menghabiskan waktunya untuk berlatih dan perlahan waktu membuat mereka bertiga menjadi akrab hingga membuat Hiroto mengerti rasanya memiliki seorang saudara. Namun sayang, suatu malam sebuah tragedi naas menimpa keluarga mereka, di mana ayah dan ibunya ditemukan dalam keadaan bunuh diri. Pihak polisi memberitahu bahwa kedua orang tua mereka bunuh diri adalah karena tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang mereka ke Kuryu Group. Tapi di sini Hiroto tidak percaya dan berniat untuk mencari dalang di balik kematian orang tua mereka. Namun Takeru mencoba menenangkan Hiroto dan melarangnya untuk melakukan balas dendam, sebab itu bukanlah hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Hiroto yang frustasi lantas melampiaskan semua kesedihannya ke Takeru. Hingga Hiroto yang sudah tidak memiliki semangat hidup lagi meminta Takeru untuk membunuhnya saja. Takeru pun lantas memukul Hiroto untuk menyadarkannya bahwa mereka adalah keluarga dan ia tak ingin kehilangan salah satu keluarganya lagi. Takeru kemudian berjanji bahwa ia akan melakukan apapun untuk dapat melindungi keluarganya yang tersisa. Dan di malam yang disertai dengan hujan lebat, mereka bertiga pun berjanji bahwa mereka akan menjadi kuat serta menjadi saudara yang nyata. Singkat cerita, Takeru, Masaki, dan Hiroto tumbuh bersama dan kini membentuk geng mereka sendiri yang diberi nama Amamiya Brothers. Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka pun kini bekerja sebagai pemburu bayaran. Diceritakan dalam suatu misi, Masaki dan Hiroto terlibat kejar-kejaran dengan sekelompok pengendara motor yang membawa sebuah barang. Dengan keahlian mengendaranya yang sangat pro, Masaki dan Hiroto pun dapat menumbangkan satu persatu musuhnya. Namun, seorang dari kelompok tersebut berhasil lolos dan memancing Amamiya untuk datang ke markas mereka. Di dalam markas, mereka langsung disambut oleh sejumlah musuh yang pada akhirnya Masaki dan Hiroto pun terlibat pertarungan untuk dapat menyelesaikan misi. Tampak pada pertarungan ini Masaki dan Hiroto sudah menjadi sangat kuat, sehingga sekumpul orang itu bukanlah sebuah masalah bagi mereka. Saat naik ke atas, ternyata kakak tertua mereka yaitu Takeru sedang berhadapan dengan sisa-sisa musuhnya. Yang tentunya orang-orang itu juga bukanlah sebuah masalah bagi Takeru. Setelah berhasil mendapatkan barangnya, Amamiya pun pergi ke ruangan tersembunyi yang ada di dalam gereja untuk mengambil bayaran dari orang yang telah menyewa jasa mereka. Di sini, Takeru menaruh kecurigaan pada orang-orang tersebut. Setelah misi itu, Masaki dan Hiroto pun tak menyadari bahwa Takeru berniat untuk menghilang dari mereka. Dan malam itu pun menjadi malam terakhir kalinya mereka melihat sang kakak. Di sisi lain, geng kuat lainnya yaitu Mugen berhasil mengalahkan salah satu dari kelompok Kuryu yang berniat menguasai kota. Sehingga dari kejadian itu reputasi Mugen pun meluas dan orang-orang berdatangan untuk bergabung dengan Mugen. Namun sayang di balik besarnya nama Mugen tidak sedikit anggota yang memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan. Hingga suatu ketika beberapa orang dari anggota Mugen berniat untuk memalak dua orang pengendara motor yang tak lain adalah Masaki dan Hiroto. Di mana tentunya hal itu adalah sebuah keapesan bagi anggota Mugen yang mengira Masaki dan Hiroto adalah cupu. Tak sampai di situ, Hiroto yang tidak senang dengan kesongongan anggota Mugen berniat untuk menghancurkan Mugen sampai ke akar-akarnya. Yang kemudian di waktu itu juga mereka pun langsung menuju ke markas Mugen.
Di sana, mereka pun dibuat senang dengan ratusan anggota Mugen yang akan mereka hadapi. Setelah Hiroto memperkenalkan diri dengan melempar helmnya ke Yamato, pertarungan geng legendaris Amamiya dan Mugen pun akhirnya terjadi. Masaki dan Hiroto dengan mudah membuat ratusan anggota Mugen turu, sehingga kondisi itu memaksa pentolan Mugen dan sang pemimpin pun harus turun tangan. Tampak pada pertarungan ini, Tsukumo, Cobra, dan Yamato tidak dapat mengimbangi kekuatan Amamiya, dan hanya Kohaku lah yang mampu mengimbangi salah satu dari mereka, yang pada akhirnya menjadikan pertarungan 1 lawan 1 antara Masaki melawan Kohaku. Setelah pertarungan itu, Cobra dan Yamato merasa kesal dengan Amamiya yang mampu meratakan seluruh anggota Mugen. Tasaku memberitahu bahwa Amamiya memiliki seorang kakak yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Masaki dan Hiroto. Namun sayang, setelah beberapa waktu menikmati masa emasnya sebagai penguasa kota, Mugen pun perlahan menjadi hancur. Dengan sebuah insiden tabrak lari yang menyebabkan Tatsuya meninggal dan Tsukumo koma, di mana pelakunya adalah salah seorang anggota Mugen yang memiliki dendam pada Kohaku. Sehingga akibat kejadian itu Mugen pun dibubarkan, Kohaku menghilang dan Amamiya secara mengejutkan juga ikutan menghilang. Bubarnya Mugen membuat 5 geng besar di kota itu pun naik ke atas dan mendapatkan wilayah kekuasaannya masing-masing di kota tersebut. Di mana geng-geng itu adalah Sano Rengokai, dipimpin oleh mantan anggota Mugen Cobra. White Rascals dipimpin oleh Rocky, Oya Kohkoh dipimpin oleh Murayama, Rode Boys dipimpin oleh Smokey, dan Durama Iki dipimpin oleh Hyuga. Sehingga dari masing-masing inisial geng kota itu pun diberi nama dengan nama Kota Sword. Suatu ketika, Chiharu yang terlibat perselisihan dengan murid Oya Kohkoh hendak akan dikeroyok oleh sejumlah murid Oya. Tapi secara mengejutkan, Hiroto lewat dengan santainya di tengah mereka dan membuat murid Oya Kohkoh menjadi takut akan kemunculannya. Di sisi lain, Maruyama yang sedang berjalan dengan 2 orang temannya juga dikejutkan dengan Amamiya Masaki yang tiba-tiba kembali ke kota Sword. Momen itu sekaligus menjadi momen Masaki dan Kohaku berpapasan setelah sebelumnya mereka sama-sama menghilang. Kohaku sendiri kini bekerja sama dengan mafia asing bernama Lee untuk tujuan mengambil alih wilayah Sword. Di mana lewat bantuan Lee, kini Kohaku mendapatkan kekuatan dari geng-geng kuat lainnya yang juga ada di wilayah Sword, yaitu kelompok Dub dan Kohaku melancarkan serangan besar-besaran di semua wilayah Sword, di mana dampak serangan yang lebih parah adalah wilayah Nameless Street yang merupakan wilayah kekuasaan dari geng Root Boys. Di waktu yang sama, dari kejauhan, Masaki dan Hiroto melihat kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Nameless Street, yang kemudian mereka pun segera pergi ke tempat itu. Ledakan besar yang terjadi di Nameless Street membuat tempat itu benar-benar hancur dan bahkan akibat ledakan beberapa penduduk turut menjadi korban. Smokey yang mengetahui bahwa pelakunya adalah geng Mike D sangat marah dan kemudian mengumpulkan semua anggotanya untuk melakukan balas dendam. Di waktu yang sama, Amamiya sampai di lokasi dan berpapasan dengan Smokey CS. Di sini ternyata tujuan dari Amamiya kembali ke kota Sword adalah untuk mencari Takeru. Namun setelah melihat kerusakan parah di Nameless Street, mereka pun menyadari bahwa Takeru tidak mungkin berada di tempat itu. Sementara Root Boys yang telah sampai di wilayah Mighty Warriors justru dijebak dan dikepung oleh orang-orang Mighty. Melihat para anggotanya yang tidak berdaya, Smokey pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar semua anggotanya dapat pergi dari tempat itu. Namun sayang di sini Smokey yang penyakitnya kambuh justru terpojok oleh anggota Mighty. Bahkan di sini pentolan Mighty yaitu Ryu datang menyerang Smokey dengan katananya. Tapi beruntung di saat Smokey akan terpojok, tiba-tiba Hiroto pun datang untuk membantunya. Di mana tujuan dari Hiroto sendiri adalah karena memiliki urusan pada Smokey. Tapi bertepatan di waktu yang sama, sang pemimpin Mighty Warriors, yaitu Ice, juga datang ke pertarungan. Smokey yang sudah sampai pada puncaknya terkena tebasan oleh Ryu. Hiroto membalas Ryu, tapi Ice juga menyerangnya. Tak lama, teman-teman Smokey pun datang untuk membawanya kabur dari tempat itu. Diikuti oleh Hiroto yang juga pergi setelah mengatakan pada Ice bahwa ia akan mengingat mereka. Di malam harinya, Hiroto membawa seorang dokter untuk mengobati luka parah yang diderita Smokey. Lala yang mengetahui bahwa Hiroto lah yang menyelamatkan kakaknya menghampiri Hiroto untuk mengucapkan terima kasih. Tapi tak lama setelahnya tiba-tiba kelompok Dub datang untuk mencuri Lala.
Di sini, Tsukumo mengungkapkan bahwa 2 hari lagi Kohaku akan membawa 500 pasukan dari geng McT dan kelompok Dep untuk menghancurkan Sword. Di mana itu Kohaku lakukan sebagai rencana awalnya untuk melakukan balas dendam ke Kuryu, yang ternyata adalah dalang dibalik kematian Tatsuya. Setelah Cobra, Yamato, dan Noburu menyelidiki tentang Kohaku lebih jauh, mereka pun bisa mengetahui bahwa Kuryu Group berencana untuk menciptakan pembangunan kembali di wilayah Sword. Yang hal itu tentunya juga sama dengan tujuan mafia asing yang bekerja sama dengan Kohaku. Akan tetapi di sini mereka menyadari bahwa Kohaku hanyalah dimanfaatkan oleh mafia asing. Di mana bila wilayah Sword berhasil diambil alih, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia asing melawan Kuryu. Dan bila itu benar-benar terjadi, maka kota Sword akan jatuh ke dalam gelapan. Di Nameless Street, setelah Smoky membaik, Hiroto menghampiri Smoky untuk mengorek informasi tentang keberadaan Takeru. Namun di sini sebelum membantu Hiroto, Smoky terlebih dulu meminta bantuan pada Hiroto untuk menyelamatkan Lala adiknya. Hiroto kemudian mendiskusikan hal itu dengan Masaki, karena hanya dengan bantuan Smoky mereka bisa mendapatkan titik terang dari keberadaan sang kakak. Keesokan harinya untuk mencegah kehancuran besar di wilayah Sword, Cobra pun berencana untuk menyerang Kohaku dan kelompoknya lebih dulu. Untuk itu, Cobra pun berinisiatif untuk mengajak semua geng penguasa wilayah Sword untuk ikut bergabung dalam pertempuran ini. Yang tentunya, semua geng yang mempunyai tujuan masing-masing akhirnya turut serta bergabung pada pertempuran. Sehingga menjadi momen pertama kalinya kelima geng Sword bersatu untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan kota Sword dari kehancuran. Tampak pada pertempuran ini, kelima geng Sword tidaklah diunggulkan dari segi jumlah. Namun, demi melindungi kota, hal itu bukanlah sebuah masalah bagi kelima geng Sword. Dan pada akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Pertempuran pecah di berbagai tempat. Meski dari geng yang berbeda, kelima geng Sword melindungi satu sama lain yang membuat mereka dapat menumbangkan satu persatu musuhnya. Namun sayang, jumlah musuh yang terlalu banyak dan pertarung-pertarung hebat dari Mighty Warriors membuat kelima geng Sword berada dalam keadaan terpojok. Tapi tiba-tiba Masaki dan Hiroto pun datang bak pahlawan menerobos masuk ke dalam pertempuran dan memberikan kesempatan bagi kelima geng Sword untuk membalikan keadaan. Amamiya kemudian melanjutkan misi mereka untuk mencari Lala. Namun sayang mereka justru dihadang oleh Ice dan sejumlah anggotanya. Untuk kemudian Hiroto melanjutkan pertarungan mereka yang sebelumnya sempat tertunda. Sementara Masaki akan mengurus para Krocho Mighty. Di sisi lain, Cobra, Yamato, dan Tsukumo akan bertarung bersama untuk mengalahkan sekaligus menyelamatkan pemimpin mereka dahulu saat masih di Mugen. Dan pertarungan itu akan menjadi penentu kemenangan Sword dengan seluruh pasukan Kohaku. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan sengit, Cobra CS akhirnya berhasil mengalahkan Kohaku dan menyadarkannya akan kesalahannya yang selama ini. Dan hal itu sekaligus menjadi kemenangan buat kubu Sword atas seluruh pasukan Kohaku. Sementara itu, Hiroto dan Ice masih ingin melanjutkan pertarungan mereka yang belum selesai. Namun teman-teman Ice datang dan meyakinkannya untuk mundur, karena mereka tidak akan mendapatkan apapun dari pertarungan itu. Yang pada akhirnya mau tak mau, Ice pun harus menarik mundur pasukannya. Setelah melalui pertempuran besar itu, Amamiya pun akhirnya bisa menyelamatkan Lala dan membawanya kembali ke Nameless Street dengan selamat. Untuk kemudian Smoky pun menepati janjinya untuk memberikan informasi tentang Takeru. Tapi di sini Smoky mengatakan bahwa Takeru bukanlah orang yang sama seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian di tempat persembunyian mereka, Masaki dan Hiroto sangat sedih karena sudah 1 tahun mereka masih belum bisa menemukan Takeru. Terlebih besok adalah hari peringatan kematian orang tua mereka. Keesokan harinya mereka berdua pun datang ke makam orang tuanya. Mereka pun dibuat kecewa karena ternyata Takeru tidak datang di hari itu. Tak berselang lama datanglah seorang wanita bernama Aika. Namun tak lama kemudian datang juga sekumpulan orang berpakaian serba putih untuk membawa Aika.
Yang tentunya Masaki dan Hiroto pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk melindungi Aika, sehingga pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Tentu saja pada pertarungan ini, jumlah musuh yang sangat banyak bukanlah sebuah masalah bagi Masaki dan Hiroto, sehingga mereka dengan mudah membantai orang-orang tersebut. Setelah itu Aika menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah anggota dari Kamizono Group, yang merupakan salah satu dari kelompok Kuryu. Aika juga memberitahu bahwa alasannya mendatangi makam keluarga Amiya adalah atas pemerintahan dari Takeru. Selanjutnya mereka bertiga pun pergi ke sebuah gedung yang menjadi tempat persembunyian Takeru. Saat masuk ke dalam mereka mendapatkan kondisi ruangan yang sudah sangat berantakan. Selain itu mereka juga dibuat kaget dan penasaran mengapa banyak sekali selebaran koran berita tentang kehancuran pabrik milik ayah mereka. Dan berita tentang rencana pembangunan kembali oleh Kuryu Group serta foto seseorang yang tidak mereka kenal. Aika pun menjelaskan bahwa orang yang difoto itu adalah pemimpin dari Kamizono Group. Sosok tokoh yang akan menyingkirkan apapun untuk mencapai tujuannya. Sehingga mereka dapat menghabisi musuhnya dengan mudah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Aika juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pengacara yang baik. Suatu ketika ayahnya mendapatkan tugas untuk menyelidiki sesuatu tentang Kamizono Group. Namun sayang, kasus tersebut justru membawa kemalangan baginya. Ayahnya mendapatkan data rahasia dari Kamizono Group yang ia simpan di dalam USB. Tapi hal itu diketahui oleh Kamizono, yang kemudian sang ayah mengorbankan dirinya agar Aika dapat membawa USB itu pada teman pengacara ayahnya. Namun sayang, USB itu justru ditolak oleh teman pengacara ayahnya itu. Selain itu, Aika juga mengungkapkan bahwa Takeru menghilang dari mereka adalah agar Masaki dan Hiroto tidak mengetahui bahwa ia bekerja dengan Kamizono Group. Di mana saat Aika menjadi buronan Kamizono, Takerulah orang yang menyelamatkannya. Namun 3 hari yang lalu entah mengapa Takeru tiba-tiba menghilang dengan membawa USB tersebut. Tak berselang lama di tempat itu mereka mendapat panggilan telepon dari seorang hackers kenalan Takeru. Hackers itu mengatakan bahwa ia tidak dapat membuka isi dari USB karena enkripsi dari USB yang sangat sulit untuk ditembus. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung menuju ke tempat hackers tersebut. Namun sesampainya di sana meski telah berusaha mereka masih belum dapat membuka isi dari USB itu. Hingga akhirnya sang hackers pun memutuskan untuk meminta bantuan ke seseorang kenalannya yang ada di wilayah Sano Rengokai. Di mana ternyata kenalan hackers itu adalah Noboru. Namun, saat Yamato masuk ke Kede Itokan, ia pun kaget dan marah melihat Amamiya yang ada di markas mereka. Sebab ia masih menyimpan dendam pada Amamiya akibat perselisihan di masa lalu. Untuk menghindari keributan, Amamiya dan Aika pun lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan USB itu pada Noboru. Amamiya dan Aika pergi ke pabrik milik keluarga mereka yang telah ditinggalkan 10 tahun lamanya. Saat memasuki, melihat-lihat sekitar pabrik, ia tiba-tiba teringat akan sesuatu di masa lalu. Di mana ternyata orang Kuryu yang pernah ia lihat di masa lalu adalah pemimpin dari Kamizono. Dari sini mereka pun bisa menyadari bahwa kematian orang tua mereka adalah campur tangan dari Kamizono. Dan informasi yang Takeru kumpul di kamarnya menandakan bahwa Takeru telah menyadarinya lebih awal dan berniat untuk melakukan balas dendam. Tak lama Aika pun mendapat pesan jika Noboru telah berhasil melacak keberadaan Takeru. Di mana ternyata Takeru telah melakukan transaksi beli senjata dan sekarang menuju ke wilayah Little Asia. Namun di wilayah itu Noboru mendapatkan begitu banyak anggota Kuryu dengan membawa senjata. Mengetahuinya, Amiya pun langsung bergegas untuk menyusul Takeru. Sementara Amamiya menuju ke tempat pertemuan, Noboru berhasil membuka isi dari USB. Mereka pun dibuat terkejut dengan data-data rahasia Kuryu Group tentang rencana pembangunan mereka. Di mana bila data itu diekspos ke publik, maka akan dapat menghancurkan Kuryu dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Singkat cerita, Masaki dan Hiroto sampai di sebuah tempat di mana Takeru berada. Tapi mereka langsung dihadang oleh orang-orang Kamizono, yang dengan mudahnya Masaki dan Hiroto pun membantai semua orang Kamizono yang berdatangan. Sementara itu ternyata Takeru telah bertemu dengan Kamizono dan puluhan anak buahnya yang membawa senjata. Namun belum berbincang lama, Masaki dan Hiroto justru sampai di tempat itu yang membuat Takeru kaget lalu berteriak menyuruh mereka agar tidak mendekat. Takeru kemudian mengungkapkan semua peristiwa yang terjadi di masa lalu, di mana fakta yang mengatakan bahwa kedua orang tua mereka bunuh diri adalah sebuah kebohongan. Karena nyatanya Kamizono telah dengan sengaja membunuh kedua orang tua mereka dan merekayasanya menjadi bunuh diri. Namun di sini Kamizono justru tanpa rasa bersalahnya mengatakan bahwa ia tidak mengingat kejadian itu. Dan malah menertawai Takeru yang mendekatinya hanya untuk tujuan balas dendam. Hal itu tentunya membuat Takeru marah, dan setelah melempar USB palsu, baku tembak pun terjadi di tempat itu.
Meski terkena tembakan, tapi Takeru masih bisa membawa kedua adiknya untuk menjauh dari Kamizono. Di sini Masaki dan Hiroto merasa kesal dengan Takeru yang seperti menganggap mereka sebagai penghalang. Takeru pun menjelaskan bahwa ia telah mengetahui dalang di balik kematian kedua orang tua mereka adalah Kamizono. Sehingga hal itulah yang membuatnya masuk ke dalam Kamizono untuk mencuri bukti tanpa melibatkan Masaki dan Hiroto. Hingga akhirnya Kamizono yang telah mendapatkan USB memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Masaki yang mengetahuinya tidak tinggal diam dan berusaha mengejar Kamizono. Sementara itu, Takeru yang bersama Hiroto berhadapan dengan sisa-sisa anggota Kamizono. Di sini, Takeru tidak habis thinking dengan Takeru yang telah mengingkari janjinya untuk tidak melakukan balas dendam. Sebab dulu Takeru mengatakan bahwa itu bukanlah yang diinginkan oleh kedua orang tua mereka. Hingga kemudian salah seorang pentolan Kamizono datang dengan senjatanya dan menembaki mereka secara beruntun. Takeru yang merasa bahwa dirinya telah ternodai oleh tindakan balas dendam memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia pun dengan beraninya mengorbankan dirinya untuk menghabisi semua pasukan Kamizono yang berada di tempat itu. Banyaknya peluru yang mengenai Takeru pada akhirnya membuat Takeru tidak dapat bertahan. Di sisa-sisa hidupnya, Takeru mengutarakan permintaan maafnya karena pada akhirnya ia sudah melibatkan kedua adiknya pada masalah Kamizono. Dan dengan berat hati, Masaki dan Hiroto harus menerima kenyataan pahit kembali kehilangan seorang keluarga yang sangat berharga bagi mereka. Setelah kematian Takeru, Masaki mempercayakan USB peninggalan sang kakak pada Kohaku untuk segera diekspos ke publik. Karena Kohaku lah orang yang paling dapat ia percaya untuk mengekspos isi dari USB itu. Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto pun mendatangi markas Kamizono untuk melakukan balas dendam. Kamizono yang mengetahuinya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menunggu kedatangan mereka di depan pintu masuk. Namun sekali lagi, Amamiya memperlihatkan kemampuan hebat mereka yang bertarung dengan tangan kosong, membantai seluruh anggota Kamizono dengan senjata-senjatanya. Tapi setelah mereka naik untuk mencari Kamizono, ternyata Kamizono telah kabur dengan dikawal oleh beberapa anak buahnya. Dan dari sini, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan mogenya yang sudah dimodif sedemikian rupa, Amamiya pun berhasil menyusul dan menumbangkan pengawal-pengawal Kamizono. Kamizono yang merasa akan terpojok dengan liciknya menembak ke sebuah truk tangki sampai menyebabkan ledakan yang sangat besar. Tapi hal itu lagi-lagi bukanlah sebuah masalah bagi Amamiya, yang akhirnya dapat menyusul Kamizono dan membuat mobilnya turun. Masaki dengan sangat marah mendatangi Kamizono dan langsung memberikan ulti badangnya ke wajah Kamizono, sambil mengingat kenang-kenangan indah bersama orang tuanya dan Takeru. Sampai akhirnya ingatan tersebut membuatnya menyadari bahwa keluarganya tidak ingin ia mengotori tangannya untuk melakukan balas dendam. Sehingga Masaki pun menghentikan pukulannya dan membiarkan Kamizono begitu saja. Setelah kejadian itu, Kuryu Group yang mengetahui kegagalan Kamizono untuk melindungi data-data rahasia mereka, memerintahkan Ryu untuk menghabisinya dan kemudian menggantikan posisi dari Kamizono. Beberapa hari kemudian, Masaki dan Hiroto merasa penasaran dengan Kohaku yang sampai sekarang masih belum mengekspos USB ke publik. Tak lama mereka pun dihampiri oleh seorang detektif polisi bernama Saigo yang ingin menanyakan perihal USB. Namun Amamiya yang mengetahui bahwa pihak polisi juga terlibat dengan rencana pembangunan Kuryu lebih memilih untuk mengabaikan Saigo. Di sisi lain ternyata Kohaku baru saja kembali dari luar negeri. Sekembalinya ke kota Sword, dia pun langsung menghubungi Amamiya untuk bertemu di suatu tempat. Namun tiba-tiba orang Kuryu pun datang menyerang mereka untuk mencuri USB yang ada pada Kohaku. Tak diduga di sini Kuryu menurunkan pentolan terbaiknya yang bernama Genji. Untuk kemudian adu mekanik antar Kohaku dan Genji pun terjadi. Meski awalnya kesulitan, pada akhirnya Kohaku berhasil menumbangkan Genji. Begitupun dengan Tsukumo, yang juga dapat membantai seluruh Krocho Kuryu. Namun, saat mereka akan pergi ternyata Genji masih selamat dan sudah menunggu mereka dengan katanya.
Tapi kemampuan mekanik Tsukumo dan Kohaku yang tidak kalah dari Amamiya membuat mereka dapat melewati Genji dengan mudahnya. Singkat cerita, Kohaku dan Tsukumo sampai di tempat pertemuan. Di sana Amamiya juga membawa seorang hacker sebelumnya yang bernama Furuno. Kohaku menjelaskan alasannya yang belum mengekspos USB itu adalah karena merasa orang yang tepat melakukannya adalah Amamiya. Karena sejatinya USB tersebut adalah peninggalan dari kakak tertua mereka. Namun saat Kohaku akan menyerahkan USB itu, lagi-lagi Genji datang dan berhasil merebut USB-nya. Beruntung, Tsukumo cepat tanggap dan dengan epik berhasil merebut USB itu kembali. Yang dari sini kejar-kejaran untuk memperebutkan USB pun terjadi. Tsukumo yang sempat terpojok oleh Genji mengoper USB itu ke Hiroto. Namun sayang, mobil yang dikendarai oleh Tsukumo mengalami remblong dan membuatnya tidak dapat membantu yang lain. Sementara itu, Hiroto bertarung di atas motor dengan Genji untuk mempertahankan USB. Genji berhasil memenangkannya, tapi Masaki dengan cepat merebutnya kembali. Tampak kekesalan dari wajah seorang Genji. Trik demi trik dilakukan oleh Masaki untuk dapat menumbangkan orang Kuryu dan setelahnya Masaki menyerahkan USB itu pada Kohaku. Namun di sini orang Kuryu masih saja berdatangan untuk merebut USB itu, Kohaku pun berusaha untuk mempertahankan USB-nya. Hingga saat Kohaku berhasil membantai semuanya, lagi-lagi Genji datang melompat ke dalam mobil dan kembali terlihat pertarungan sengit dengan Kohaku. Furuno yang berada dalam kesulitan berhasil diselamatkan oleh Hiroto, sehingga menyisakan Kohaku dan Masaki saja yang berjuang untuk mengekspos USB itu. Di mana di sini Kohaku akan menahan Genji, sedangkan Masaki akan menyetir mobil yang remnya blong sambil berusaha untuk mengekspos USB itu. Hingga setelah melewati pertarungan sengit, mereka pun berhasil mengekspos USB-nya dan menyelamatkan diri dengan meninggalkan Genji di dalam mobil. Pada akhirnya data-data kebusukan Kuryu Group telah berhasil diekspos ke publik. Dalam waktu singkat, berbagai siaran televisi mulai memberitakan hal tersebut yang membuat kini pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan Kuryu akan diperiksa. Di lain tempat, kelima geng Sword sedang melangsungkan pertempuran melawan Mighty Warriors, kelompok Dub, dan Pearson Gang. Pertarungan itu sendiri berlangsung dengan sangat sengit dan tampak imbang. Namun tiba-tiba salah satu kelompok Kuryu Group datang untuk menghentikan mereka. Salah satu pemimpin Kuryu Group yaitu Zenshin mengancam kelima geng Sword bahwa kali ini mereka akan sungguh-sungguh untuk menghancurkan Sword. Benar saja, pemimpin Kuryu ternyata masih dapat bebas setelah bocornya data-data penting mereka. Hal itu jelas saja membuat Amamiya, Kohaku, dan Tsukumo merasa heran dengan apa yang terjadi di dunia ini. Namun secara tak diduga, Hiroto disniper oleh seseorang. Beruntung di sini, Saigo datang menyelamatkan Hiroto untuk kemudian mereka pun bergegas kabur dari tempat itu. Singkat cerita, Amamiya dan yang lain pun berhasil lolos dan kini berada di tempat persembunyian Saigo. Di sini Saigo menjelaskan bahwa dulu Kuryu Group membangun sebuah pabrik obat di wilayah Nameless Street. Pabrik itu membawa keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Namun ditemukan fakta, bagi orang yang banyak mengonsumsi obat itu akan meninggal dalam waktu setahun, sehingga pabrik itu pun bangkrut dan akhirnya ditutup. Tapi kemudian hal buruk pun terjadi. Zat-zat berbahaya di pabrik itu terlepas ke udara dan mengalir di sekitar sungai, menyebabkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang tinggal di dekatnya. Hal itulah yang terjadi alasan dari Kuryu Group yang sangat berambisi untuk membangun kasino di wilayah Nameless Street. Karena selain mendapatkan keuntungan, dengan adanya pembangunan maka akan dapat menghilangkan semua bukti dari kejahatan mereka. Demi tujuan untuk menghancurkan Kuryu Group, Saigo pun kemudian menyarankan mereka untuk mencari Baba Hejimi yang saat ini tengah bersembunyi di Little Asia. Di mana Baba Hejimi adalah orang yang bisa menuntunkan mereka untuk mendapatkan data informasi kejahatan Kuryu. Selain itu, untuk menguatkan buktinya, mereka juga harus mencari korban yang terdampak dari zat berbahaya pabrik tersebut. Tak lama kemudian, tempat persembunyian mereka pun diketahui oleh orang Kuryu. Untuk menjalankan rencananya, Amamiya, Kohaku, dan Tsukumo harus kembali terlibat pertarungan dengan orang Kuryu. Tak diduga lagi-lagi di sini mereka dihadapkan untuk bertarung dengan Genji. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Banyaknya pasukan Kuryu yang mengejar mereka memaksa mereka bertarung secara terpisah, di mana Kohaku akan bersama Masaki dan Tsukumo bersama Hiroto.
Singkat cerita, Amamiya sampai di Little Asia, tempat di mana Baba Hajime berada. Namun sayang di sini mereka justru mendapatkan Baba Hajime yang telah meninggalkan tempat itu. Mereka menduga jika Baba Hajime mungkin bersembunyi di Nameless Street. Tak lama lagi-lagi orang Kuryu datang menghampiri mereka. Di waktu yang sama terjadi kehancuran besar di wilayah Sword. Semua geng penguasa di kota Sword mendapatkan pembantaian dan markas mereka yang benar-benar hancur. Di wilayah Nameless Street, Smoky diincar oleh orang-orang Kuryu, yang mana ternyata Smoky adalah salah satu korban yang terdampak pencemaran lingkungan pabrik lama Kuryu Group. Amamiya dan yang lain yang baru saja sampai dikagetkan dengan Smoky yang sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, semua geng Sword yang ingin melakukan balas dendam ke Kuryu Group memutuskan untuk bergabung bersama Amamiya, Kohaku, dan Tsukumo. Di sini mereka menjelaskan pada yang lain bahwa misi mereka adalah mencari bukti dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kuryu Group di wilayah Nameless Street. Di mana untuk itu mereka pun membagi kelompok guna memudahkan pencarian mereka untuk mencari Baba Hajime dan juga Eri yang merupakan salah satu korban dari pencemaran. Setelah kelompok terbagi, mereka pun bersiap untuk menjalankan misinya. Amamiya dan yang lain mendatangi sebuah tempat yang menjadi tempat Kuryu Group menyembunyikan penduduk Nameless Street. Mereka pun bertarung sambil mencari Baba Hajime. Beruntung, tak lama Rude Boys berhasil menemukan Baba Hajime untuk kemudian mereka pun mengejar Baba Hajime yang lari ketakutan. Takeshi dan Amamiya berusaha meyakinkan Baba Hajime agar membantu mereka untuk membongkar kebusukan dari Kuryu. Singkatnya, Baba Hajime yang bersedia membantu memberitahu bahwa mereka harus mengambil dokumen-dokumen penting yang ada di laboratorium bahwa tanah Nameless Street untuk digunakan sebagai bahan bukti. Namun sayang, sebelum sempat pergi, mereka pun lagi-lagi didatangi oleh Genji yang sudah berada di dalam mode tempur. Untuk kemudian menjadikan itu pertarungan Amamiya agar yang lain dapat mencari dokumen-dokumen tersebut. Pada pertarungan ini, Genji yang memakai senjata membuat Amamiya benar-benar kesulitan. Namun tak lama, Masaki pun menemukan sebuah ide dan akhirnya menggunakan rantai agar dapat membuat seorang Genji turu. Sementara itu di Nameless Street, Cobra berhasil menemukan Eri yang sedang di makam Smoky. Begitupun dengan Rude Boys yang juga berhasil mendapatkan datanya. Namun sayang, sebelum sempat keluar, Kuryu terlebih dulu meledakkan tempat itu yang membuat mereka sempat berada dalam keadaan sulit. Terlebih di sini, Rude Boys terhalang dengan Takeshi yang tertimpa oleh tiang besi. Namun Takeshi yang mengorbankan dirinya pada akhirnya membuat data itu sampai di tangan Amamiya. Sementara itu di konferensi pers pembangunan Kuryu, semuanya dikejutkan dengan kekacauan yang terjadi di wilayah Sword. Tak berapa lama datanglah Amamiya dan Kohaku membawa Eri, Baba Hajime, serta bukti-bukti kejahatan Kuryu Group. Meski sempat ditahan oleh beberapa petugas, tapi mereka pun bisa masuk setelah Saigo dan para anggotanya membuka jalan bagi mereka untuk memberikan kesaksian. Baba Hajime menunjukkan semua bukti dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kuryu. Eri bersaksi bahwa zat berbahaya dari pencemaran pabrik Kuryu sangat-sangat menyiksa seluruh penduduk yang ada di Nameless Street. Yang alhasil dari bukti dan kesaksian itu, semua pihak-pihak yang terlibat dan orang-orang penting dari Kuryu Group pun akhirnya ditahan atas perbuatan keji mereka. Adegan terakhir dari story Amamiya di film High and Low adalah diperlihatkannya mereka yang mengendarai motor bersama Kohaku dan Tsukumo, melanjutkan perjalanan mereka yang entah kemana.